Nah, sekarang kita akan belajar tentang grafik garis lurus. Jadi misalkan kita ada mempunyai satu sumbu mendatar dan satu sumbu vertikal yang ke atas ini. Nah, sumbu mendatar ini kita domainnya yang menyatakan domain, nanti sumbu vertikal itu menunjukkan range-nya. Biasa orang sering sebut domainnya itu dengan simbol X, yaitu yang menyatakan satu variabel yang bisa diganti-ganti, X sama dengan 1, 2, 3, 4, atau 1,5, 2,5, dan seterusnya. Sedangkan range ini orang sering sebut dengan Y atau Fx. Jadi ini orang sering sebut Y atau sering juga boleh disebut Fx, yaitu menyatakan fungsi dari X, artinya nilai yang memetakan X itu sesuai dengan nilai fungsinya. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah lihat tadi bahwa hubungan antara domain dan range kalau X bilangan real adalah berupa garis lurus. Misalnya garis lurusnya ada yang begini, ada yang begini gitu. Nah, ada yang begini. Nah, sekarang kalau begitu banyak jenis garis lurus, bagaimana kita bisa membedakan garis lurus ini gitu? Tentu setiap garis lurus kan harus ada namanya. Kita harus namakan supaya orang tahu garis lurus mana yang dimaksud. Nah, misalnya saya punya fungsi, grafik fungsi berupa garis lurus seperti ini, gitu. Nah, di sini kita tahu titik-titiknya di sini adalah 1,1, kemudian titiknya ini domainnya 1, kemudian di sini range-nya 2, di sini domainnya 1, range-nya 3, domainnya 1, range-nya 4, dan seterusnya. Nah, kita lihat daerah di sini, garis ini seluruhnya mempunyai domain atau X sama dengan 1. Itu sebabnya garis ini, garis mungkin kita bisa panjangin ke bawah. Ini garis ini kita namakan garis X sama dengan 1. Artinya garis yang domainnya itu sama dengan 1. Nah, ini domain, kita tulis X di sini. Ini kita tulis, kasih tanda panah Y ke atas gitu. Nah, sekarang kalau ada garisnya kayak gini gimana? Nah, kita lihat, oh garis ini adalah garis yang domainnya 4. Artinya X-nya sama dengan 4. Semua titik ini mempunyai domain 4. Jadi bisa 4,1 gitu, bisa di sini 4,2 dan 4,3. Kemudian ini ada 4,4 dan seterusnya, koma-koma. Itu bisa banyak sekali. Nah, garis ini mempunyai domain 4 atau X sama dengan 4. Karena itu garis ini dinamakan garis X sama dengan 4. Nah, gampang kan namanya. Kalau ini coba, ini domainnya 7 semua. Nah, kita namakan apa? Nah, garis ini karena domainnya 7, maka atau X sama dengan 7, maka garis ini kita namakan garis X sama dengan 7. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau tahu garis yang lain. Garis misalnya seperti ini. Nah, seperti garis lurus ini. Gitu. Nah, ini garis apa? Ini garis yang range-nya 2 nih. Semua titik di sini range-nya 2. Jadi di sini ada garis yang range-nya 2. Garis range-nya 2 apa? Kalau range itu kita namakan Y, tadi Y gitu ya. Maka garis ini kita namakan garis range sama dengan 2 atau Y sama dengan 2. Nah, kan gampang. Bagaimana kalau garis ini? Garis ini. Nah, garis ini adalah garis yang range-nya sama dengan 3 atau Y sama dengan 3. Nah, gampang kan? Kalau yang ini, kalau yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini nanti bukan sejajar, yang berimpit dengan sumbu X. Nah, apa ini? Garis Y sama dengan 0. Kalau yang ini, kalau yang dia berimpit dengan sumbu Y, apa ini? Garis X-nya berapa di sini? Ini kan domainnya 0 kan, maka X sama dengan 0. Gampang kan penamaannya? Nah, sekarang kita masuk lagi nih, cerita yang lain lagi.
yang lebih seru